Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu definisi pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjualan maupun pembeliannya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Berikutnya, perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antara dua negara tersebut yang berbeda, dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Lalu, tarif PPh 22 atas impor dibagi menjadi 3, yakni pelaku usaha yang menggunakan angka pengenalan impor atau API, non-API, dan yang tidak dikuasai. Detail tarif yang dikenakan untuk kegiatan impor ini adalah yang menggunakan API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Lalu non-API dikenakan pajak sebesar 7,5% dikali nilai impor, dan yang tidak dikuasai dikenakan pajak sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Yang dimaksud dengan nilai impor di sini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu cost insurance and freight atau CIV, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabean di bidang impor. Pemungutan atas pajak ini dilakukan oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu, contoh perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor ini adalah PT Sentosa melakukan impor barang dari Australia dengan harga faktur sebesar $150.000 pada 20 November 2022. Jenis barang yang diimpor merupakan jenis barang yang tidak termasuk ke dalam barang-barang tertentu sesuai yang ditentukan pada peraturan PMK nomor 16/PMK 010 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri adalah 4% dan biaya angkut sebesar 9%. Kedua biaya tersebut dikenakan dari harga faktur. Biaya masuk atau BM yang dikenakan adalah 12% dan biaya masuk tambahan sebesar 8%. Kurs pajak pada saat itu adalah sebesar 15.357 perak per dolar Amerika. Berikut perhitungannya. Diketahui harga faktur bernilai $150.000. Lalu biaya asuransinya dihitung dengan cara mengalihkan 4% dikali dengan $200 mendapatkan nilai $8.000. Lalu biaya faktur 9% dikali $200.000 mendapatkan nilai $18.000. Lalu dijumlahkan semua nilai mendapatkan hasil sebesar $176.000. Lalu diubah ke dalam rupiah dengan cara $176.000 dikali dengan 15.357 mendapatkan nilai 2.702.832.000. Berikutnya biaya masuk 12% dikali 2.702.832.000 mendapatkan nilai sebesar 324.039.840 rupiah. Lalu biaya masuk tambahan yaitu 8% dikali 2.702.832.000 menghasilkan nilai 216.226.560 rupiah. Lalu
nilai impor dari perhitungan pajak tersebut sebesar 3.243.398.400 rupiah. Apabila PT Sentosa memiliki angka pengenal impor atau API, maka perhitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut adalah tarif PPh pasal 22 memiliki API dikali dengan nilai impor, menghasilkan Rp81.084.960. Namun, jika PT Sentosa tidak memiliki angka pengenal impor atau API, maka perhitungannya menjadi tarif PPh pasal 22 tidak memiliki API dikali dengan nilai impor sebesar Rp243.254.880. Berikutnya perhitungan PPh pasal 22 terhadap bendaharawan. PPh pasal 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bendaharawan pemerintah ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan. Pemungutan atas pajak ini dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Lalu, contoh perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan atas pembelian barang oleh instansi pemerintah. PT DTC berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta, nilai sudah termasuk PPN 10%. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Yang pertama, nilai kontrak termasuk PPN-nya sebesar 11 juta. Lalu DPP yaitu 100 per 100 10 dikali dengan 11 juta mendapatkan nilai 10 juta. PPN dipungut sebesar 10% dari DPP yaitu 1 juta dan PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Lalu berikutnya perhitungan PPh pasal 22 industri tertentu. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan atau pembuatan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produk yang ditentukan atas dasar pengenaan pajak atau DPP dan bersifat tidak final. Tarif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dibagi untuk beberapa produk, antara lain untuk semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN, untuk kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN, untuk otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN, dan untuk baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Contoh perhitungannya adalah yang pertama, PT Maju adalah perusahaan semen yang menjual hasil produknya kepada PT Mundur senilai 9.800.000. Pada bulan Mei 2021, harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan semennya adalah DPP PPN yaitu 100 dibagi 110 dikali dengan nilai jual menghasilkan 9 juta. PPh pasal 22 atas penjualannya adalah 0,25% dikali dengan 9 juta menghasilkan 22.500. Pada bulan April 2021, perusahaan kertas PT Merdeka melakukan penjualan atas hasil produksinya kepada PT Mulia senilai 3.300.000. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Maka perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan kertasnya adalah DPP PPN sama dengan 100 dibagi 110 dikali dengan nilai jual menghasilkan 3 miliar. Lalu PPh pasal 22 atas penjualan kertas tersebut yaitu 0,1% dikali DPP PPN menghasilkan 3 juta. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.